warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dari kelompok 3 angkatan 63 Latsar CPNS Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2021 dengan tutor Bapak Haji Syarif Lutfim SE MSI. Dalam kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN. Tugas dan fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan fungsi ini, ASN dituntut untuk memiliki profesionalisme dan integritas yang berkarakter aneka. Apa itu aneka? Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Setidaknya ada 4 nilai-nilai publik di sini. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Terdapat 5 tingkatan dari akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Ini mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antar individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antar PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Ini mengacu pada institusi yang dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok ini, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi ini mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi terhadap stakeholder lainnya. Yang terakhir, akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Contoh penerapan akuntabilitas dalam tugas dan fungsi kita sebagai ASN. Yang pertama, hadir tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Tepat waktu dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Kemudian yang kedua yang kita bahas setelah akuntabilitas yaitu nasionalisme. Makna nasionalisme secara politis ini merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat dan negaranya. Dalam artian yang luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Banyak hal tentu yang dapat menambah rasa nasionalisme, diantaranya adalah senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh penerapan nasionalisme ini dalam tugas dan fungsi kita sebagai ASN. Yang pertama, melakukan upacara bendera setiap hari Senin. Yang kedua, memakai batik sebagai pakaian khusus di hari Kamis. Mengikuti kegiatan gotong royong baik di lingkungan rumah maupun kantor. Yang keempat, mengedepankan musyawarah di dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang ketiga, etika publik. Etika publik ini merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Berdasarkan Undang-Undang ASN, terdapat
Kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut, ada 12. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang membutuhkan informasi, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai. Contoh penerapan etika publik dalam tugas dan fungsi sebagai ASN. Yang pertama, melayani dengan sepenuh hati apabila terdapat objek pemeriksaan yang ingin berkonsultasi. Dalam hal ini kami di Inspektorat tentu sebagai pengawas atau melakukan fungsi pembinaan tentu banyak menerima konsultasi dari berbagai objek pemeriksaan, sehingga dalam melaksanakan pelayanan harus dengan sepenuh hati dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, bekerja secara profesional dan tidak membeda-bedakan setiap orang yang meminta pelayanan. Yang keempat yang kita bahas yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu ini adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu ini merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Nilai-nilai dasar komitmen mutu ini ada 4. Yang pertama, orientasi mutu, berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Efektif adalah berhasil guna, menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan. Efisien adalah berdaya guna, dapat menyelesaikan tugas dan mencapai hasil tanpa pemborosan sumber daya. Keempat, inovatif adalah sesuatu yang baru sebagai perwujudan ide kreativitas untuk meningkatkan mutu pelayanan. Contoh penerapannya, yang pertama, aktif mengikuti berbagai macam seminar atau pelatihan yang dapat menambah pengetahuan. Yang kedua, menerapkan pola-pola pengawasan dan pembinaan yang lebih efektif seperti pelayanan melalui medsos dan lain-lain. Artinya, setiap pelayanan atau objek pemeriksaan yang ingin berkonsultasi tidak perlu datang ke kantor, cukup melalui media sosial. Yang terakhir, nilai aneka yang terakhir yaitu korupsi. Menurut KBBI, korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kata korupsi ini berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Terdapat 9 nilai-nilai anti korupsi yang digencarkan oleh KPK. Yang pertama adalah kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan keadilan. Berikut contoh penerapan korupsi dalam tugas dan fungsi sebagai ASN. Yang pertama, tidak menerima suap atau gratifikasi dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugas pemeriksaan. Tentu kami sebagai pemeriksa, dalam hal ini pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah, mempunyai potensi yang begitu besar terkait dengan hal ini, sehingga diperlukan integritas dalam melaksanakan tugas. Yang kedua adalah bekerja secara jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan tanpa terpengaruh oleh tekanan siapapun. Yang terakhir adalah tidak meminta imbalan kepada objek pemeriksaan. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Semoga kita sebagai ASN maupun masyarakat pada umumnya senantiasa dapat melaksanakan tugas dan fungsi kita sesuai dengan yang seharusnya.